Sobat Bineka, selamat datang di podcast Ayo Ngopi Se. Ayo ngobrol pintar, santai, dan edukasi kebangsaan. Persembahan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur. Dan pada pagi hari ini bersama saya Istiqlaliyah yang akan memandu podcast ini, ruang diskusi untuk menjaga semangat persatuan, wawasan kebangsaan, dan demokrasi di Jawa Timur, termasuk di tanah air kita tercinta yaitu Indonesia. Sobat Bineka, topik kita pada pagi hari ini sangat dekat dengan keseharian kita, yaitu merawat budaya toleransi dalam pluralisme agama di Indonesia. Untuk itu sudah hadir narasumber kita yang sangat kompeten di bidang ini, yaitu Romo Agustinus Pratisto Trinarso. Betul Bapak ya? Dekan Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, sekaligus tokoh agama yang juga aktif menggaungkan tentang pentingnya toleransi dalam beragama. Dan juga ada di bidang pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Jawa Timur. Saya manggilnya Romo atau gimana? Panggil Romo Romo saja. Nah, ini menarik Romo karena kita dalam satu frame ini betul. Ada Muslim di sini, ada Romo dari Katolik. Agama Katolik. Cukup merepresentasikan topik kita gitu ya Romo ya, tentang toleransi beragama gitu. Bahkan Sobat Bineka juga tahu di Jakarta ada Istiqlal yang juga berdiri bersebelahan dengan katedral ya Romo ya. Gitu, itu untuk bentuk simbol representasi tentang toleransi beragama. Romo, tak kenal maka tak sayang, gitu ya. Jadi kita coba kenalan dulu profil Romo, keseharian Romo seperti apa. Kita coba kulik dulu. Silakan Romo. Terima kasih Mbak Istiqlaliyah. Saya Romo Pras. Saya biasanya sehari-hari ya di kampus di Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Kampusnya ada di Pakuwon City di wilayah timur Surabaya, Kenjeran. Namun saya juga tinggal di Paroki Santo Marinus Yohanes Kenjeran di Komplek Angkatan Laut. Ya, saya sebagai pasurugan membantu di sana. Kami tinggal melayani umat di paroki itu. Kami ada 4 romo gitu ya. Tapi sehari-hari ya mengurusi untuk di Fakultas Filsafat itu. Di Fakultas Filsafat. Ya. Saya sedikit cerita Romo. Tadi pagi saya bingung mau pilih baju nih. Aduh, topiknya tentang kerukunan umat beragama. Jadi saya coba pakai merah putih, dinetralkan dengan warna hitam. Secara filsafat udah masuk belum ya Romo ya? Kalau ini tentang beragama Indonesia gitu. Secara filosofi dalam benderanya masuk tapi ya? Kekasan pluralitasnya belum terlalu kelihatan. Oh gitu. Harusnya warna apa Romo? Bisa batik, bisa warna-warni keindahan Indonesia. Dengan keanekaragamannya itu bagus. Ya, terwakilinya di merah putihnya aja ya Romo ya. Putihnya, kebangsaannya yang terwakili ya. Siap. Tadi kan kita sudah menyinggung tentang Forum Kerukunan Umat Beragama nih Romo. Sebelum jauh kita mengulik ke situ, bisa dijelasin dulu ruang lingkupnya seperti apa Romo? Baik, kami di Forum Komunikasi Umat Beragama di Provinsi Jawa Timur itu terkait dengan soal bagaimana kita itu memberdayakan ya FKUB yang ada di kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Timur, lebih-lebih ke soal penyadaran bersama, lalu kalau kemudian ada pemberdayaan bersama dengan tingkat-tingkat wawasan ya, khususnya sekarang ini dalam perubahan zaman yang cepat bergerak, sehingga era globalisasi ini juga berdampak dalam hidup kerukunan antar umat beragama. Maka wajib kami FKUB Provinsi Jawa Timur untuk mendampingi dan memberdayakan juga para pengurus FKUB, sekaligus juga kalau sampai di kota kabupaten harapannya itu juga sampai di kecamatan dan di desa-desa di akar rumput begitu ya. Karena yang kita pegang ini kan para tokoh pimpinan agama dari 6 agama yang ada di Indonesia ini ya. Dan mereka punya daya penetrasi yang cukup kuat untuk menyuarakan ini bagaimana isu-isu hidup beragama, kerukunan, toleransi di Indonesia, dan itu yang harusnya kita perjuangkan bersama. Dan itu terus setiap tahun ada, kita juga ke Bakorwil ya, pertemuan ada di Madiun untuk Bakorwil Madiun, ada di Malang untuk Bakorwil Malang, di Jember, di Madura juga. Ini barusan kita lakukan bulan yang lalu, bulan Agustus itu. Jadi itu ada terus, kita juga membuat majalah, kita juga membuat buku-buku yang berguna, termasuk contohnya
ya moderasi beragama, dan yang terakhir kita buat itu ekosistem dalam hidup kerukunan beragama di Jawa Timur gitu. Di Jawa Timur. Ya. Tadi yang saya highlight itu toleransi antar umat Toleransi, ya. beragama. Ya. Bagaimana sebenarnya FKUB Provinsi Jawa Timur memandang kondisi toleransi antar umat beragama? Romo? Kondisi toleransi umat beragama itu menjadi hal yang menurut saya untuk di Indonesia ini ya, itu yang harusnya menjadi hal yang prinsip utama ya, yang penting sekali. Karena kita ini hidup dalam kemajemukan, kita itu hidup di dalam keberagaman yang luar biasa ya. Suku, agama, bahasa, tempat tinggal, adat istiadat dan sebagainya itu ya. Itu saja kalau kita bisa melihat sejak awal ya, kenistayaannya adalah kita lahir dan kita hidup di Indonesia itu sudah hidup dalam keberagaman gitu ya. Dan keberagaman itu kemudian diarahkan untuk memupuk persatuan dan kerukunan satu dengan yang lain. Maka toleransi itu menjadi penting supaya kita bisa hidup bersama dalam keberagaman itu. Dalam perbedaan itu saya yakin dalam kultur Indonesia bukan sesuatu yang asing, karena itu kita warisi dari nenek moyang, dari leluhur kita juga, bahwa aku bisa hidup berbeda dengan yang lain itu sebuah keniscayaan juga begitu. Kalau Begitu, di Mas Ika. Jawa Timur sendiri, spesifik di Jawa Timur, kondisi toleransinya seperti apa, Romo? Kalau di Jawa Timur sendiri secara umum kondisi toleransi menurut saya sangat kondusif ya. Kalau kita bisa melihat bagaimana riak-riak, gejolak dan sebagainya itu tidak banyak. Menurut saya kalau dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang lain gitu ya. Dan saya melihat bahwa toleransi ini yang di Jawa Timur ini sudah berkembang, bukan hanya sekedar orang memakai slogan jargon supaya hidup rukun dan damai dengan dalam keberagaman, tapi orang menemukan keindahannya. Nah ini kan levelnya itu naik gitu. Orang menemukan, oh iya ya, saya kalau berjumpa dengan saudaraku yang berbeda agama itu saya menemukan sesuatu. Mungkin dalam konteks sekarang lebih pada kekasan masing-masing yang diterima lalu bisa memperkaya. Indah juga begitu. Nah, lalu bisa jadi nanti dilanjutkan di level dialog yang lebih dalam begitu ya. Untuk saling menghormati tapi kemudian lebih memahami, oh kamu mengekspresikannya begitu ya. Kalau saya mengekspresinya begini ya. Tapi dengan level ekspresi yang saling berbeda lalu saling mengerti itu menurut saya memperkaya sekali. Satu kasanah, termasuk yang kedua mungkin ya kalau dikatakan sebagai sebuah kedewasaan dalam berbangsa, di situ sebenarnya. Dan sekarang juga muncul terkait juga berani untuk dikaitkan dengan mengekspresikannya dengan budayanya masing-masing itu ya. Bahkan mungkin ya lokalitas masing-masing, misalnya wilayah Mentaraman, ya wilayah Madiun, Kediri, Blitar, beda dengan wilayah budaya Arek dalam mengekspresikan toleransi gitu ya. Malang, Surabaya ini lalu atau wilayah Pedalungan yang ada di Jember, Situbondo, Pasuruan atau Osing. Dan yang khas juga ya teman-teman yang ada di Madura juga gitu ya. Ini kan kemudian kalau di era-era sekarang itu semuanya boleh mengekspresikan gitu ya. Tanpa kemudian lalu tersinggung satu sama lain. Itu kayak lihat itu di Jawa Timur begitu loh. Betul. Itu kondusifnya luar biasa. Luar biasa. Iya. Artinya agama juga harusnya sejalan beriringan dengan budaya juga ya, Romo ya. Agama itu bisa diperkaya oleh budaya. Dia bisa mengekspresikan iman kepercayaannya dengan ekspresi budayanya begitu. Tanpa harus kemudian dikontradiksi, dibentur-benturkan begitu. Bahwa apa yang budaya ini berbeda dengan agama, enggak. Tapi justru dengan budayalah ruang-ruang kita untuk mengekspresikan iman kepercayaan kita. Kalau di dalam budaya itu kan tertampung, itu yang disebut dengan wilayah religi, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia menjalin relasi dengan sesamanya untuk boleh bersyukur dan menyembah pada Tuhannya gitu. Ya, tadi kan Romo udah menjelaskan bahwa sebenarnya cukup kondusif kondisi toleransi antar umat beragama di Jawa Timur. Nah, di sini bisa dijelaskan ke Sobat Bineka apa saja program atau langkah konkret, inisiatif konkret yang sudah dilakukan oleh FKUB Jatim untuk memperkuat toleransi beragama itu, Romo. Pertama itu kan membangun kesadaran bersama ya, Mbak Istiqlal ya. Ini kan kita sama-sama prihatin dengan situasi-situasi
Kalaupun di luar provinsi seperti itu, jangan sampailah itu terjadi di dalam provinsi kita Jawa Timur tercinta ini ya. Makanya lalu kemudian penyadaran bersama kita juga mau ndak mau juga harus mengolah secara kritis isu-isu yang ada. Nah, contohnya terkait dengan moderasi beragama itu sendiri kan sebuah yang sebenarnya dari Menteri Agama itu menyarankan kepada kita untuk mendalami, bukan sekedar hanya jargon yang digunakan untuk menjalin toleransi. Apa sih itu moderasi beragama? Ternyata indah sekali ya. Misalnya moderasi beragama itu adalah menjadikan kita itu tetap saja silakan untuk menghayati iman cukup kuat gitu. Karena secara pribadi bisa jadi boleh saya menyebut saya radikal dengan keyakinan saya, tapi dalam hidup sosial, hidup bersama saya bermoderat. Saya moderat dengan teman-teman yang berbeda. Dan saya juga mengharapkan teman-teman juga mengupayakan bagaimana menghayati imannya dengan kokoh, tapi juga di tingkat hidup bersamanya bermasyarakat itu moderat. Itu ya langkahnya ya kita susun itu bersama, kita kemudian sosialisasi pemahaman mengenai moderasi yang memang cocok untuk di Jawa Timur itu yang pertama. Nah, yang kedua kemarin itu mengantisipasi terkait dengan perkembangan milenial ini kan era-era post-truth ya. Post-truth itu kan terkait bagaimana kebenaran itu bisa diacak-acak oleh media sosial. Betul. Sehingga lalu media sosial itu menjadi wahana yang sangat terbuka sekali, orang bisa menjelekkan agama orang lain dan tapi orang juga bisa membela agamanya. Lalu kebenarannya itu tidak lagi pada posisi para kiai, para pastor, para bante, para pimpinan, tapi orang lebih belajar malah dari hal-hal yang ringan yang ada di media sosial yang kadang-kadang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kita menyadarkan pertama kepada para pimpinan agama itu post-truth ini penting untuk disikapi dengan kritis sehingga lalu mendewasakan umat masing-masing di agama masing-masing untuk juga kritis terhadap media sosial. Bukan anti, bukan, tapi ajaran-ajaran tertentu harusnya kemudian di cross check ya, di cross check kepada yang benar, pada sumbernya yang absolut yang benar gitu. Jangan hanya apa saja yang muncul di yang muncul di media sosial dengan entah itu macam-macam itu ya di TikTok, podcast macam-macam itu lalu ditelan mentah-mentah begitu ya. Sebaiknya ya ayo komunikasikan, dialogkan gitu. Supaya cara pandangnya juga terhadap agama lain pun bukan kemudian diam-diam saya tidak suka, tapi saya terbuka ya dengan situasi-situasi saat ini, bisa jadi informasinya mungkin sebenarnya butuh dikoreksi sehingga saya tetap bisa berelasi, bisa berteman, bisa menjalin toleransi dengan teman-teman yang berbeda agama dengan juga lebih dewasa lagi di zaman milenial ini begitu itu yang beberapa hal yang kita kerjakan di hari-hari ini ya untuk penyadaran para tokoh pimpinan agama dan juga perangkatnya gitu. Artinya bukan hanya agamanya juga, tapi literasi digitalnya ya, literasi juga digitalnya jadi juga ya. concern supaya karena itu kan saluran sekarang ini. Betul Ya, dan mau nggak mau betul. kita hidup berdampingan dengan itu Ya, gitu. betul. Terutama milenial dan Gen Z ya pasti rujukannya Rujukannya sumber pertama itu informasinya dulu, media ya. sosial Ya. gitu. Termasuk kayak kalau di Islam itu kan juga kajian-kajian sudah mulai dikemas sedemikian rupa. Betul, yang sederhana hanya 30 detik tapi kena pesannya seperti itu ya Romo ya. Ya betul, itu jadi PR bareng-bareng di era yang di era yang milenial ini ya. Betul, serba media sosial, serba cepat dan instan juga Romo. Jadi seruannya juga setiap agama kalau bisa ya punya broadcasting, punya alat penyiar yang bagus supaya bisa menyuarakan dan menyuarakan itu bisa menjadi rujukan nantinya. Oh ya di tempat yang memang resmi dan benar itu seperti ini loh. Bisa jadi mungkin ya kebebasan berpendapat berekspresi di media sosial. Oh kalau yang lain bisa jadi bukan kita menghakimi itu tidak benar enggak. Tapi kita kemudian saling cross check dan kemudian saling kemudian memurnikan kan di situ. Justru di situ keterbukaan di zaman milenial itu membuat kita dalam beragama juga harusnya makin terbuka juga dengan perbedaan yang lain. Kan kita juga mudah belajar juga dengan yang lain juga. Nah, tapi yang kedua yang penting itu memang bagaimana kalau kemudian mutu untuk penyiaran, mutu untuk pemberdayaan melalui media sosial itu jangan kemudian sekali-sekali karena kita bisa kalah ketutup dengan media sosial yang lain gitu, dengan syarat.
bisalah buatlah rutin gitu ya. Rutin. Yang rutin inilah yang sebenarnya nanti kemudian bisa kemudian memegang terus Ya. arah kebenaran dan toleransi hidup beragama antar umat beragama itu lalu jadi tetap terjaga dan terarah. Begitu menurut saya itu. Nggih, Gitu konsisten ya Romo ya. Konsistennya itu yang penting. Betul. Tadi juga udah dibahas nih Iya. langkah konkretnya. Nah, Betul. sekarang di FKUB itu tentang merangkul tokoh-tokoh agama Mm-mm. dan masyarakat juga untuk Betul. menciptakan ruang dialog yang lebih aktif dan terbuka terkait kerukunan umat beragama ini seperti apa, Romo? Baik. Pertama-tama kita juga belajar dari lapangan karena di beberapa wilayah di Jawa Timur gitu ya Mbak Istalia itu kita bisa melihat misalnya di wilayah Pasuruan, di Tengger itu ada masyarakat yang sungguh-sungguh rukun lintas agamanya gitu ya. Oke. Misalnya ada lurahnya itu dari Muslim, yang lain dari Hindu, kemudian ada di wilayah Malang Selatan itu juga ya, bagaimana hidup rukun antar agama itu ternyata dibangun bukan hanya sekedar di wilayah sosial politik, tapi juga di wilayah ekonomi ya. Termasuk juga kita bisa melihat mereka itu ada koperasi, ada terus ini UKM yang kerjasama lintas agama gitu. Juga di wilayah Banyuwangi, khususnya di perbatasan antara Banyuwangi dan Jember itu juga ada wilayah yang dikembangkan untuk bagaimana membangun toleransi lintas agama itu dalam pemberdayaan sosial masyarakat itu di bidang ekonomi dan pendidikan gitu. Itu yang menurut saya kalau kita belajar dari lapangan, kita harus menyuarakan itu untuk ke masyarakat yang lain. Pertama-tama kita jadi jembatan ya, FKUB membuka ruang untuk bagaimana ini loh, ada kehidupan yang sangat harmoni di provinsi kita yang bisa dicontoh oleh wilayah-wilayah yang lain. Termasuk di Lawongan itu ada sungguh satu desa itu dengan rumah ibadah 5 agama itu di sana ada ya berdekatan dan hidup dengan rukun karena ada sisi paseduluran yang kuat dan sebagainya. Jadi pertama itu kalau di era sekarang itu menyadarkan satu sama lain bahwa kita ini punya contoh bisa hidup bersama yang bagus. Kalau di akar rumput itu seperti itu. Nah yang kedua bahwa kita mengolah sering membuat untuk perjumpaan ya. Kalau bisa itu ada perjumpaan lintas agama. Saya melihat ada beberapa lembaga agama yang menjembatani yang kemudian juga bisa mempertemukan gitu ya. Mempertemukan misalnya sekolah-sekolah di wilayah Jawa Timur ini ya sekolah yang berbasis agama tertentu misalnya Kristen atau Katolik ketemu dengan teman-teman dengan pesantren dan sebagainya ya. Lalu kemudian ada tukar live in. Tukar live in itu artinya boleh tinggal mondok sementara gitu ya. Dari teman-teman Katolik ini itu mondok sementara di Tebuireng Jombang itu pernah mengadakan itu dan kemudian juga ada balasan untuk kunjungan dan sebagainya. Nah ini yang sebenarnya informasi yang terkait dengan moderasi beragama, dengan toleransi itu yang harusnya kemudian terangkat dan kita yang akan juga memperjuangkan untuk supaya terkomunikasikan hal-hal itu. Jadi sebenarnya bukan sesuatu yang baru, sebenarnya mengangkat hal-hal yang sudah kita punyai, kita maknai lebih dalam dan itu lalu kemudian kita sebarkan supaya ya menjadi contoh teladan bagi tempat-tempat lain ini loh. Kita ini sebenarnya hidup dalam toleransi dan keberagaman yang cukup indah. Begitu, Mbak Istiqali ya. Iya. Ini satu pertanyaan yang juga cukup taktis, konkret juga, Romo, tentang SKB 2 Menteri, nomor 8 dan 9 tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah. Mungkin bisa dielaborasi lebih jauh? Baik, tentang SKB 2 Menteri, itu kan memang sebuah kebijakan dari pemerintah untuk menjaga toleransi dan lebih lagi juga di bidang hukum supaya bisa dipahami bersama bahwa untuk pendirian rumah ibadah itu ada aturan-aturan yang harus dijalankan dalam kesepakatannya itu ya. Dan SKB 2 Menteri ini menurut saya sampai sekarang ini berlaku dan terpahami di wilayah terdidik begitu ya dan para pemimpin menurut saya. Hanya saja kelihatan dengan tantangan era globalisasi ini dan milenial itu kemudian memang butuh untuk kemudian disosialisasi lebih kuat lagi di akar rumput ya, di masyarakat
Saya yakin SKB ini itu muncul kalau terjadi kasus saja. Iya. Sehingga lalu kurang terpahami dengan benar oleh masyarakat. Jadi sifatnya itu ya enggak sehari-hari begitu ya. Ini kan muncul kalau terjadi hal yang perlu untuk dipertanyakan mengenai pendirian rumah ibadah dan sebagainya, lalu orang merujuk dan melihat hal itu gitu. Tapi sebenarnya kan enggak perlu itu, karena menuju ke yang merujuk itu bisa jadi tafsirnya macam-macam. Kalau kemudian awalnya sudah dibarengi dengan situasi tidak setuju, bisa jadi SKB ini menjadi alat saja gitu. Tapi kalau kemudian bahwa ya sudah, kekuatan toleransi inilah yang menjamin, karena hukum itu menjamin nilai yang lebih dalam, ya harusnya kemudian malah diteguhkan dengan SKB 2 Menteri ini. Nah, menurut saya untuk hal-hal yang sensitif seperti ini memang perlu untuk ada sosialisasi yang lebih kuat ya ke tingkat masyarakat itu di semua lini menurut saya, supaya memang toleransi ini yang memang terjalin dengan kekuatan kultur budaya dan juga paseduluran dengan kekuatan yang sudah ada dalam lokal wisdomnya masing-masing itu terjaga dengan SKB ini gitu ya. Jadi itu menurut saya, oh ya, kita hidup bersama dalam toleransi, tapi kita juga punya dasar hukum yang kuat, dan kita juga bisa kemudian terbuka menerima bahwa teman-temanku, saudara-saudaraku yang berbeda pun juga dijamin oleh negara untuk mendirikan rumah ibadahnya dan sebagainya. Makanya ini ada aturannya seperti itu. Saya kira begitu. Perannya FKUB sendiri untuk ke SKB ini dalam proses pendirian rumah ibadah itu seperti apa, Romo? Kalau untuk FKUB provinsi itu di wilayah pendampingan ya. Jadi titik tekannya sebenarnya lini komandonya itu ada di kota dan kabupaten, karena mereka yang berhak mengeluarkan FKUB ini, kota kabupaten itu yang berhak mengeluarkan rekomendasi gitu ya. Rekomendasi inilah nanti diserahkan kepada pimpinan daerah untuk boleh memberikan mengeluarkan surat keputusan pendirian rumah ibadah gitu. Oh, izin Jadi mendirikan ya, bangunan. jadi bukan di tingkat provinsi tapi di tingkat kota kabupaten itu. Oke. Maka terkait dengan SKB 2 Menteri ini memang harus dikuasai benar-benar oleh teman-teman FKUB yang ada di kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Timur ini gitu ya. Tapi saya kira tidak hanya sekedar kasuistis atau mengalami situasi, tapi memang terpahami benar sampai ke para pimpinan-pimpinan yang lain yang di bawahnya ya. Menurut saya juga akan menjadi rujukan masyarakat, itu pasti mereka ini ya. Kita punya pimpinan-pimpinan di daerah ini kan juga akan menjadi rujukan oleh masyarakatnya itu. Sehingga supaya juga kemudian terlokalisir, memang di situ memang kebutuhan lokalitas pendirian rumah ibadah misalnya dalam kasus tertentu itu bisa ditangani dengan bijak oleh FKUB kota kabupaten dan juga pimpinan daerah itu. Begitu. Saya masih ingin banyak lebih bahas tentang yang tadi generasi muda, milenial dan Gen Z nih. FKUB dalam menjembatani nilai-nilai toleransi itu, Romo. Dan sekedar sharing juga, kebetulan sahabat saya di kantor itu juga Katolik. Mungkin Romo kenal, namanya Yohanes Fandi, gitu. Deket banget sampai kami tuh punya panggilan akrab Sobi kayak gitu, Romo. Nah, di situ kami dalam keseharian itu ya olahraga bareng, lari bareng, badminton bareng, gitu-gitu. Dalam ketika lagi ngobrol apa juga kami sering diskusi. Kalau di Katolik seperti apa, di Muslim seperti apa, gitu-gitu. Dan indah banget ternyata Romo. Kayak misalkan gini. Kita sering share untuk memaknai nilai-nilai hidup gitu ya, bahwa gak hanya ke atas loh gitu, tapi juga ke sesama kayak gitu-gitu itu. Oh iya, kalau di Muslim tuh namanya hablu minallah, hablu minannas. Kalau di Katolik seperti apa? Iya sama, Sobi juga intinya agama itu semua apa ya, mengajarkan kebaikan ya Romo ya gitu. Dan kami yang di milenial Gen Z ini berusaha untuk ikut sosialisasiin toleransi itu lewat postingan-postingan kami kayak gitu-gitu, Romo. Kalau dari FKUB juga merangkul generasi-generasi muda ini nggak, Romo? Kita punya Forkugama namanya, Forum Kerukunan Antar Umat Beragamanya untuk anak muda ya. Itu juga ada pertemuan-pertemuan di wilayah Bakorwil ya. Jadi kalau misalnya Madiun itu mencakup
ada Pacitan, masuk ke Ponorogo, Madiun, lalu Caruban itu Ngawi itu dijadikan dari satu anak-anak mudanya untuk mengadakan kegiatan. Lintas agama ini pesertanya ya. Bisa ada semacam pertemuan bersama 3 hari. Ada dulu itu pernah ada kemah bersama itu ya. Jadi tergantung kreativitas dari Bakomil masing-masing, termasuk yang di Jember juga mengadakan begitu, yang di Malang juga, Bojonegoro juga begitu ya. Nah, selain perjumpaan sekarang ternyata di era milenial Gen Z ini kurang gitu. Oke. Yang bentuk itu harusnya jaringan milenial ini ya, lewat jejaring itu ya. Makanya kita juga push kan, kita tekankan supaya juga membentuk jaringan-jaringan gitu lintas agama anak muda gitu. Kalau bisa ya membuat kemudian ya tadi seperti Mbak Istikalia buat itu, mosing-mosing saja lah yang sederhana. Ini loh kami rukun, ini loh kami bareng-bareng begini gitu ya. Ya ada juga buku-buku yang dikeluarkan oleh anak-anak muda sendiri. Ternyata itu kita bisa melihat bahwa mereka juga menelurkan lewat sastra dan sebagainya bagaimana kisah-kisah hidup lintas agama yang romantis menurut saya ya. Karena ini yang cerita anak muda kan pasti ikatannya ya pengen daya tarik dulu macam-macam lalu ke arah dialog dan sebagainya gitu. Nah ini harusnya kemudian tidak hanya di buku tapi diangkat juga di media sosial gitu. Jadi kalau FKUB itu mendukung hal-hal seperti itu, ya ada lomba-lomba terkait bagaimana membuat posting, kalau bisa dipuskan itu di tingkat kota kabupaten, FKUB bisa punya gerakan juga mendukung anak muda lintas agama untuk membuat ini konten-konten kreatif yang memang mendukung untuk toleransi, untuk keberagaman, hidup beragama dan sebagainya. Dan saya lihat pun, kalaupun tidak sebuah proyek gitu ya, Mbak Istikalia, itu spontanitas anak muda kaum milenial ini menurut saya luar biasa. Mereka itu dengan daya dorongnya sendiri itu buat, yang kadang-kadang malah dari keprihatinan atau kegairahan sendiri, begitu melihat indahnya Indonesia itu, mereka itu buat-buat sendiri. Itu menurut saya itu kan apa yang dipublikkan sudah menjadi milik kita bersama juga gitu ya. Saya kira itu. Jadi menyuburkan suasana untuk terus menghadirkan konten-konten yang berisi tentang kerukunan beragama, toleransi dan dialog itu dalam kehidupan itu. Satu pertanyaan terakhir nih Romo, tantangan utama yang dihadapi oleh FKUB Jatim ini untuk menyikapi kerukunan umat beragama itu seperti apa dan solusi dan pendekatan yang diambil itu seperti apa Romo? Baik, tantangan pertama kita ini kan terkait daya jangkau kita ini dan juga mobilitas kita ini terbatas dalam arti tertentu, bukan di lembaganya bukan, tapi ya kita punya anggota yang orang-orang memang kompeten dan waktunya padat sekali sehingga memang harus mengupayakan untuk bagaimana untuk sosialisasi kerukunan, toleransi di tingkat daerah turun ke Bakomil dan sebagainya itu kita kadang di situ atur waktunya supaya tim-tim ini yang kita punyai di FKUB provinsi ini bisa serentak bersama ini nggak gampang gitu. Dan itu seringkali menjadi agenda yang menyenangkan tapi sekaligus berat itu karena kita harus menentukan bersama ya. Ini para tokohnya ini di lintas agama itu ya supaya mau turun ke bawah itu ngatur waktunya. Kesediaannya luar biasa. Saya akui teman-teman untuk kepeduliannya luar biasa. Tapi kadang waktunya itu sehingga lalu kemudian harus antisipasi lah. Yang kedua memang butuh sarana dan penunjangnya ya, butuh dibantu dari pemerintah provinsi dan sebagainya terkait dengan dukungan dana untuk operasional ini ya. Harapannya ya memang jangan sampai ya kadang-kadang dikatakan FKUB ini kan pemadam kebakaran gitu ya. Hanya kalau ada masalah lintas agama baru dipanggil, dirasakan penting, butuh dan sebagainya. Tapi kalau hari-hari tenang damai kemudian enggak ada kasus enggak apa lalu dilupakan gitu ya, itu yang jangan sampai terjadi gitu ya. Makanya dukung FKUB supaya juga untuk kota dan kabupaten juga merasa punya kekuatan pada saat provinsi juga punya perhatian dan kepedulian terus-menerus begitu ya. Yang kedua itu pembelajaran, bahwa kami itu tidak hanya sekedar belajar internal, harusnya juga diberi kesempatan juga untuk bisa
seperti tadi, kalau kami menyuarakan teman-teman di FKUB Kota Kabupaten itu belajarlah pada tempat yang lain, kita juga perlu untuk belajar juga atas banyak hal ya, tidak hanya studi banding, tapi banyak hal yang untuk mengantisipasi dan nanti supaya kami juga bisa membekali dengan baik. Itu yang seringkali kalau saya di bidang pemberdayaan, hal-hal seperti ini itu juga kadang-kadang butuh didukung gitu ya, termasuk dari pemerintah provinsi itu terkait dengan bagaimana kami harus terus untuk up to date, terus untuk berdialog dengan zaman ini, terus untuk bisa kemudian merefleksi dan memutuskan, bisa menentukan bagaimana yang terbaik juga untuk membangun kerukunan dan toleransi yang ada di Provinsi Jawa Timur ini gitu ya. Saya kira dua hal itu yang mungkin yang kami rasakan kami butuh disupport ya terkait itu. Tapi kalau terkait bagaimana kemudian hal-hal yang kita perjuangkan untuk literasi, untuk tadi itu komunikasi, kemudian transformasi ilmu ke lintas generasi dan sebagainya, menurut saya juga itu kita bisa kerja bareng juga sih dan saya kira banyak yang mendukung, misalnya dari Bages Bangpol Provinsi Jawa Timur, terus Departemen Agama Provinsi Jawa Timur itu selalu hadir, lalu mendukung dan membantu kami juga. Jadi kami juga rasanya tidak sendirian dulu dalam mengupayakan kerukunan dan toleransi di Jawa Timur. Ada banyak teman gitu. Ada banyak teman multi pihak ya, Iya, Romo betul. ya. Dan bahkan dari individunya masing-masing juga harus Juga, diedukasi iya, juga gitu. Romo terakhir, Romo Iya. bisa menyampaikan closing statement, pesan-pesan mungkin untuk Sobat Bhinneka terkait kerukunan umat beragama ini. Silakan Romo. Baik. Ya. Terima kasih Sobat Bhinneka yang terkasih, kita ini lahir sudah dalam konteks keberagaman dan itu sesuatu yang sangat indah dan mulia bahwa ada perbedaan agama, ada perbedaan keyakinan, tapi menjadikan kita bersama dengan menyadari keberbedaan itulah justru Anda dan saya itu kita semua yang berbeda dikumpulkan oleh Tuhan ini menjadi satu mosaik yang indah. Yang kita harus mampu lihat, susah melihat kalau kita berbeda. Dan semoga keniscayaan perbedaan ini bukan memisahkan kita, tapi justru menjadikan kita itu menjadi mulia. Karena kita bahagia dilahirkan dalam keberbedaan, tapi kita tetap rukun bersatu untuk membangun keselamatan kita masing-masing gitu. Semoga kebahagiaan bersama dalam perbedaan di dunia ini menjadi kekuatan kita juga untuk memperdalam iman kita masing-masing. Sekian dari saya. Keren banget, sudah sangat kompleks, sangat lengkap gitu ya Romo ya. Terima kasih banyak atas ilmu, waktu, dan diskusi yang menarik ini Romo. Semoga insya Allah membawa bekal yang bermanfaat untuk Jawa Timur dan juga Indonesia. Izin saya tutup ya Romo ya. Baik, Sobat Bhinneka, terima kasih sudah mendengarkan podcast ini dengan sangat antusias. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini menjadi manfaat untuk kita semua di masa depan dan juga bisa meneguhkan semangat kebangsaan kita, persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman. Saya Istiqlaliyah dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.